kesempatannya. Mohon izin Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada rapat malam hari ini. Mohon izin Pak, saya ingin menyampaikan program kerja dan juga beberapa kegiatan yang sedang kami rancang. Pertama itu ada seminar yang dalam hal ini sudah dipersiapkan sekitar 50% Pak. Dan kemarin sudah mengirimkan proposal ke pihak UIGM untuk tanggalnya itu sudah disetujui. Dan sekarang tinggal melakukan surat menyurat dan juga meminta surat izin rekomendasi menuju ke Dinas Pendidikan. Yang kedua itu ada program kerja dari Kasrat, Pak. Salah satunya adalah penggalangan dana dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai isu yang ada pada saat ini. Yang ketiga itu ada program kerja kelas demokrasi yang di mana 80% itu dipersiapkan oleh pihak UIGM, sedangkan dari Postan itu cukup membantu dan juga mengirim eh, peserta sebagai kelas demokrasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada SILCSS Bapak, yang di mana kemarin sudah diselenggarakan di angkatan keempat, yang merupakan perkumpulan 100 ketua OSIS terbaik di Sumatera Selatan. Untuk progresnya sendiri baru dimulai semalam, Bapak baru diskusi dan juga baru mengadakan rapat perdana. Untuk info lebih lanjutnya, mohon izin Bapak nanti akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana masing-masing kegiatan. Terima kasih, Pak. Satu persatu, yang pertama tadi kan hanya terkendala di surat rekomendasi. Sudah dikirim PDF-nya belum? Eh, untuk PDF-nya itu belum dikirim, Pak. Karena tadi sebenarnya sudah di copy hard file-nya tadi udah mau ke dinas, cuman tadi belum bisa. Bapak kan bilang melalui Zoom meeting saja, jadi yang di dinas tadi pulang kembali, Pak. Namun untuk PDF-nya segera dikirim, Pak. Nanti bisa difotokan saja. Sorry, saya hilang sinyal. Husnul, kalau untuk urusan persuratan ke kami, tidak usah repot-repot ke kantor, via PDF aja. Baik, Pak. Terima kasih Karena kamu banyak. kan banyak kegiatan belajar, efektif kan rapat intern. Kalau dengan kami, kayak gini aja lah, kita Zoom, malam-malam ambil waktu setengah jam, maksimal sejam, diskusi yang poin-poinnya langsung. Oke, Ya, baik. oke, nanti kalau ada suratnya langsung kami teruskan ke pimpinan, mudah-mudahan 1-2 hari sudah ada balasannya. Kapan tuh Kalau di proposal ini sebentar, Pak, karena kemarin ada perubahan. kapan pelaksanaannya? eh, Mohon izin Pak sebentar, ini lagi dicek lagi. Karena kemarin ada perubahan tanggal, Pak. Kalau yang terbaru itu di tanggal sebentar, Pak. Di tanggal 15 November, Pak. 15 November ya, udah menjelang akhir. Berapa orang targetnya? Targetnya ini awalnya ada 150 Pak. Tapi karena ruangan itu lumayan kecil dan juga pas-pasan, jadi diminimalisir lagi jadi 100 peserta, Pak. 100 peserta, pengurus OSIS semua atau bebas? Kalau di sini pelajar, Pak, jadi bebas, tidak Pelajar harus pengurus. materinya apa aja? Tentang penguatan karakter dan wawasan kebangsaan. Oh, tanpa materinya siapa aja narasumbernya selain dosen IGM? Yang pertama itu dari Dinas Pendidikan, Pak. Yang Ya. kedua ini ada
Mohon izin Pak sebentar. Yang dari Dinas Pendidikan tentang apa? Ini ada Pak Quranul Karim dari Mm-mm. UIGM. Ada, Ya, kalau di sini kami ditujukan kepada Pak Sutoko untuk memberikan materi. Dan yang tentang. ketiga itu ada Ibu Ida Ashifa selaku psikolog yang Oke. masukan dari Bapak kemarin. Sudah dihubungi Bu Idanya? Sepertinya belum Pak, karena ini sedang membuat surat permohonan pemateri. Hmm. Nanti kalau Bu Idanya nggak bisa, ada penggantinya Bu Yeyen, staf kami juga yang lulusan psikologi UGM ya, dia bisa juga menguasai tentang materi psikologi. Dari Pak Kepala Dinas materi tentang apa? Eh, Kalau dari Bapak Kepala Dinas ini tentang karakter dan wawasan kebangsaan Pak. Jadi mencakup judul besar kita. Oke, berarti nanti schedule sesuai dengan yang saya coret-coret waktu itu ya, yang ada bandnya itu ya. Ya siap Pak. Kita mau penampilan band dulu, baru nanti materi saya terakhir ya, kalau saya mewakili Kepala Dinas ya. Siap Pak. Ya, nanti kalau misalnya pagi kami tidak ada yang bisa datang, disiapkan alternatif pembukaan oleh Kepala Dinas melalui Zoom. Karena materinya kan siang, biar nggak datang 2 kali. Tapi kalau saya lowong, saya akan hadir dari pagi sampai selesai. Oke, Baik itu Pak. fix ya tanggal 15 November, Ya, mudah-mudahan tidak tabrakan. Terus yang lainnya, kita anggap 15 selesai menit. yang pertama nih. Tinggal Ya. urusan surat. Eh, Next, siapa? saya- Selanjutnya, gantian dong yang jelasin, jangan Husnul semua. Yang Mungkin lainnya boleh belajar Pak ngomong dari dulu. Ketua Pelaksananya langsung. Apakah ada Paruk atau Yubi di sini? Poin-poinnya aja ya. Siapa nih? Anabel Alentina. Silahkan bicara. Siapa Husnul? Ini ada Yubi Pak selaku Ketua Departemennya. Mungkin sudah Ya, izin Bapak dan disiapkan. Husnul. Hmm, Ya. oke, Baik, ayo jadi sampaikan untuk poinnya. eh, program ya Pak, eh, program Agent Society sendiri itu rekomendasi untuk Dinas Kehutanan itu awal sekali, Pak. Nah, yang Coba terakhir diulangi kemarin dong. saya terima laporan. Ya, Adenan, tolong diulangi. jadi Saya terputus sinyal. Ulangi dari awal. oke, siap, Pak. Jadi untuk perkembangan program Agent of Society ini sendiri itu Enggak, nama programnya coba berdasarkan apa? laporan terakhir dari Ketua Pelaksana. Stop dulu. Nama programnya coba kamu ketik di chat atau kawan-kawan bantu ketik di chat nama programnya apa? Oh Saya ya, kok agak susah ya. Bahasa Inggris ya nama programnya. ya, itu nama programnya, Pak. Jadi, tujuan Agent of Society ini ialah untuk dari Departemen Kastrat yang memulai inisiatif mengajak seluruh anggota Fostan untuk menghadapi dengan menghadapi isu-isu yang sedang naik nih. Eh, Mengajak bersama-sama seluruh anggota Fostan gitu Pak turun ke lapangan secara langsung. Nah, jadi di sini yang sudah cukup lama itu kasus kita tentang kabut asap gitu Pak di Sumatera Selatan. Jadi Departemen Divisi Kastrat apa? ini sebenarnya udah dari Kastrat tuh apa? Kastrat. Kastrat itu kajian aksi dan strategis Pak. Oh, kajian. Ya, Lanjut, lanjut. ya. Jadi dari Departemen Kajian Aksi dan Strategis ini mengambil inisiatif sebenarnya persiapan udah kami lakuin dari kurang lebih 1 bulan yang lalu, Pak. Oke. Itu dari awal sekali kami ngadain rapat anggota dan juga langsung kami rapat dengan inti-inti postan yang lain untuk membahas program ini, Pak. Nah, yang mana awal sekali itu kami sudah menentukan ketua pelaksananya itu Faruk dari departemen kami sendiri, Departemen Kastrat. Nah, cuman dari terakhir kali kemarin Faruk laporan dengan kami, dia menyatakan bahwa eh, masih terkendala di surat rekomendasi dengan Dinas Kehutanan. Nah, karena di sini sebenarnya yang harus dituju itu ke Dinas Sosial, bukan ke Dinas Kehutanan terlebih dahulu gitu, Pak. Nah, jadi Faruk melanjutkan lagi kalau mau dari
Fostan ini sendiri untuk melanjutkan penggalangan dananya harus menunggu keputusan dari pihak dinas sosial dulu. Jadi untuk sementara waktu dari pihak kita itu masih menunggu keputusan dari kelanjutan dari dinas sosial gitu, Pak. Nah, Konkretnya untuk nih kamu sementara belum ngapain ya? ada lebih Mau lanjut lagi bagi, dari ketua mau, pelaksana. mau bagi-bagi masker ya? Nah, ya, Mau jadi bagi-bagi masker ya? Atau mau ngapain? ya, tapi bagi-bagi masker ini ya. Nah, kami berencana itu memberikan bantuan ke BPBD yang dihususkan ke BPBD, Pak, gitu, Pak. Karena BPBD ini kan ialah untuk sejauh ini yang turun langsung ke lapangan untuk mengurangi dampak dari pemberian yang mana itulah tadi tujuannya. Jadi Kastrat ini berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada mereka yang sudah berjuang gitu Pak, yang turun langsung ke lapangan. Apa Nah, bantuan bentuknya bantuan ngasih duit? nah itu bukan Pak. Jadi bantuannya bisa berupa masker, obat-obatan, dan juga keperluan-keperluan lainnya yang untuk menunjang kegiatan mereka ketika sedang bertugas di lapangan begitu Pak. Mereka kan sudah ada anggaran, yang ngapain dibantu lagi? Nah, itu juga kemarin eh, kami masih dalam tahap pengumpulan dana dulu, Pak. Nanti masalah lebih lanjut terkait yang bantuannya kemana, itu mungkin bisa kami komunikasikan lagi dulu, Pak. Sebabnya ada dua target yang mau kami tuju. Yang pertama tadi ke BPBD dan juga yang ke masyarakatnya nanti, Pak, gitu. Kalau ke masyarakat, kamu mau bagiin masker langsung ke masyarakat gitu? Iya, itu, Pak. Mau rencananya memang langsung turun ke masyarakat gitu membagikan masker atau bantuan-bantuan lainnya. Nah, cuman di sini masih menunggu izin juga. Kemarin sebenarnya dari ketua pelaksana juga sudah saya suruh itu untuk meminta arahan dari pembina kita dari Bapak. Nah, cuman kemarin sendiri Faruknya ngelapor bahwa belum ada respon gitu dari Bapak. Jadi dia ini langsung inisiatif bahwa menghubungin pihak pihak dari parlemen remaja yang mana di sini parlemen remaja itu membantu mengkomunikasikan program kami dengan dinas kehutanan gitu Pak. Nah jadi dialah sejauh ini masih berjalan sampai ke masalah perizinan untuk penyebaran penggalangan dana gitu Pak. Eh, untuk program yang kedua kamu nih kayaknya aku tolak deh. Udah setuju. Gimana kalau diganti yang lain? Mohon maaf untuk alternatifnya apakah dari Bapak sendiri ada saran atau gimana Pak? Biar untuk kami bedah sekali lagi Pak. Saya kemarin lusa itu hadir di SMA Maitria Wira di sebelah SMA Kumbang ya, Hmm. dari arah Basuki Rahmat terus lagi ke Simpang Patal PCT terus lagi underpass. Di situ ada seminar tentang EP enzim dari relawan gerakan cinta lingkungan. Mereka mengajarkan cara membuat produk yang bisa digunakan untuk membantu pencemaran. Saya lanjutin. Oke, jadi mereka tuh membuat produk cairan. Produk itu dicampur dengan air. Takarannya mungkin uh, 1 sendok untuk 1 jirigen 5 literan atau berapa, 10 literan, saya kurang begitu ngikutin. Itu nanti dengan alat semprot bisa di semacam kita nyemprot hama gitu ya, tapi dengan kadar yang lebih sedikit untuk
menetralisir pencemaran udara. Jadi kalau ada polusi udara di sekitar kelas, di sekitar sekolah, itu menjadi berkurang. Udara lebih fresh. Nah, saya kemarin dikasih ada sekitar 5 botol lebih. Nah, itu kita coba lakukan di sekolah masing-masing dulu mungkin. Eh, Kalaupun nanti dananya ada, kita buat lagi produk yang seperti itu sebanyak-banyaknya dan mereka akan memberikan pelatihan gratis. Nah, jadi pelatihan ini nanti bisa dilakukan di Dinas Pendidikan, kolaborasi di ruang rapat kepala dinas, dengan dana yang ada nanti apakah itu untuk membeli bahan atau untuk konsumsi atau untuk apa, kalau misalnya dananya sedikit lebih baik kita nggak usah konsumsi, nanti pakai aqua gelas saja untuk minumnya. Yang penting kita dapat ilmunya untuk membuat ekoenzim itu dan langsung kita mengurangi pencemaran udara yang ada di sekitar kita dulu di rumah masing-masing maupun di lingkungan sekolah. Misalnya di kantin dulu atau di ruang kelas atau di tempat-tempat umum sekolah dulu. Nggak usah semua lingkungan. Saya pikir itu lebih efektif daripada kita nanti dapat duit hanya untuk diserahkan atau masker yang nggak tahu dipakai apa enggak sekali pakai uang. Gitu ya, coba dirancang lagi. Nanti saya cariin relawannya dan mereka tuh nggak perlu dibayar, gratis. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Nanti kami segera akan segera Ya. komunikasikan lagi dengan Bapak keputusan terakhirnya gimana ya Pak. Nanti bahasanya kalau kamu ngajukan ke dinas, sederhanakan aja. Pelatihan untuk eh, pembuatan ekoenzim atau pembuatan laruran, liquid atau larutan untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, itu nanti bekerja Baik sama Pak, kolaborasi dengan dinas dan relawan gerakan cinta lingkungan. baik Pak. Sederhana itu nanti nggak perlu harus detail, nanti biar kami yang mengkomunikasikan ke relawannya, kita langsung susun kegiatannya, nggak usah lama-lama. Kalau perlu ya 1 minggu 2 minggu ke depan sudah berkegiatan dari postan dulu mungkin kalau ada yang bisa hadir. Kalau kita mau bikin ini rame-rame, kita undang nanti perwakilan per sekolah juga bisa di salah satu tempat. Kalau lebih dari 30 orang berarti kita harus mungkin lokasi sekolah atau kita cari tempat lain. Dan itu bisa disegerakan sih, saya pikir nggak usah terlalu lama. Next, apa programnya? Baik. Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya terkait program yang Bapak sarankan tadi. Ya, Ya, program itu kan kalau sebelumnya ini kami berencana untuk seluruh Sumatera Selatan itu mengandalkan FOD yang ada di setiap daerah itu untuk ikut turun tangan juga gitu Pak terkait daerahnya masing-masing. Nah, dari yang program Bapak itu apakah seluruh daerah di Sumatera Selatan ini akan terlibat atau cuma dikhususkan di daerah Palembang saja Pak? untuk pembuatan larutannya karena ini ada bahan-bahannya mungkin kita bisa fokuskan Palembang dulu, nanti yang lainnya mempelajari dulu bagaimana caranya dibuat hybrid pelatihannya. Tapi kalau di Baik Pak. daerah-daerah nanti ada kegiatan lain yang bentuknya memang memberikan bantuan, saran kami sih perhatikan lingkungan sekitar dulu, jangan dulu ke masyarakat. Di lingkungan sekolah dulu sudah aman belum? Di lingkungan sekitar rumah sudah aman belum? Terus kalau ada gejala-gejala, apakah ada stok obat? Saya sarankan sih kalau ada bantuan lebih baik untuk mensupport UKS membuat program UKS kelas ya, maksudnya obat-obatan kelas, ada kotak P3K di kelas yang berisi untuk membantu kalau ada yang terkena gejala ISPA mungkin obat-obatan ringan atau stok masker yang di stok di kelas hanya untuk yang batuk mungkin tidak semua dibagikan, jadi dipilih-pilih supaya itu lebih efektif. Kalaupun mau memberikan bantuan di Fosda di level kabupaten kota. Tapi kalau pembuatan ekoenzim ini sepertinya kita harus coba dulu di Palembang. Nanti kalau itu berhasil, maka relawan-relawan itu akan bisa turun ke daerah-daerah juga. Atau nanti kita yang memberikan pelatihan, bahan-bahannya kita sampaikan supaya mereka cari sendiri juga bisa. Jadi fokusnya di Palembang dulu ya. Kalaupun mau dibikin hybrid, nanti mereka via Zoom juga bisa. Pakai Zoom ini kita record, kita YouTube-kan, dan itu nanti lebih enak malah expose-nya. Jadi kegiatan kalian, kalau setiap berkegiatan itu ada expose-nya kan kelihatan dokumentasinya. Seperti ini kan di-record sama Lara nih, nanti mudah-mudahan kami publish juga di YouTube.
Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada 3 yang mau dibahas ya. Terakhir sekarang ya. Iya Pak, yang terakhir ini ada SLCSS yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dan Wakilnya langsung kepada Sila dan Ibnu, dipersilahkan. Eh, baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai yang udah disampaikan sama Kak Lia tadi, kalau SCSLS itu eh, eh, kegiatan yaitu perkumpulan 100 ketua OSIS terbaik Sumatera Selatan yang udah pernah sempat dilaksanain pada angkatan kelima. Nah, untuk persiapannya itu kemarin kami udah ngadain rapat dan udah nyusun kepanitiaan juga. Dan buat prosesnya itu mungkin kurang lebih garis besarnya, yang pertama itu bakal ada diseleksi dulu, open diseleksi. Diseleksi itu yang dinilai adalah karya, terus ada tes wawancaranya, terus setelah itu bakal dibuat sebentar Bapak, bakal Apa nama kegiatannya tadi? Coba diketik di chat. Agak susah juga tuh. Saya dengar singkatan ya. SCLCS. SCLCSS, singkatan dari, Sebentar Bapak. ketik aja. Student Council Leadership Camp. Bentar. Intinya perkumpulan 100 ketua OSIS terbaik. Kita nih punya IG enggak, Husnul? Media sosial kita apa selain IG? Siap, Ostan? Bapak punya. Punya YouTube, untuk namanya itu Forum OSIS Sumsel semua, Pak, dan juga punya TikTok. Oh, TikTok ada ya. Sudah berapa Iya. postingan di TikTok? Kalau untuk saat ini baru satu, Pak. Belum ada sama sekali, Pak. Namun ini rencananya ingin memposting after movie dari kegiatan Rakerwil kemarin, Pak. Berapa menit setiap postingan? Sekitar Eh, 2 menit atau 1 menit, Pak. Ya, jangan panjang-panjang ya. Gak enak nontonnya, lebih baik banyak, pendek-pendek. Kalau bisa setiap orang nih inisiatif dong, pengurus inti postan harus membuat konten di TikToknya nih. Bisa nggak saya tunggu seminggu? Bisa, Pak. Siap. Ya, Oke. Untuk Kominfo tentang apa kemarin aja? sudah menjadwalkan konten-konten yang akan diberikan, Pak. Oke, ambil kontennya dari materi-materi atau dari eh, fokus ketiga dosa besar pendidikan dulu ya. Saya kan dapat amanat nih dari kementerian untuk meneruskan pencegahan terhadap radikalisme, intoleransi, kekerasan seksual, pelecehan, dan bullying atau perundungan. Itu materinya ya. Kalian buat konten terhadap itu. Saya sudah siapkan materinya. Nanti saya tambah lagi dari hasil duta SMA kemarin yang di Jakarta. Nanti saya kumpulkan di s.id materi kolaborasi. Nah, coba Lara ada nggak di sini, Ra? Mana si Laranya? Halo Lara, Laranya sudah hilang. Oh masih ada. Lara cek Ra. Lanjut, lanjut. Asilah lanjut. Baik, Bapak. Selanjutnya itu buat seleksinya, itu pertama bakal diseleksi berkas. Berkas itu kayak biodata dan lain-lain. Setelah itu, ketika udah lulus berkas, bakal melalui tahap wawancara. Dan itu setelah itu bakal penilaian karya. Nah, buat penilaian karya ini, gambarannya itu mungkin kayak esai dan video. Nah, setiap panitia seleksi itu udah dibuat kepanitiaannya masing-masing dan udah di list juga. Terus semalam itu ada beberapa panitia tambahan seperti outbound dan lainnya. Nah, untuk acaranya itu rencananya bakal ada uh, kayak pertama itu bakal ada kunjungan. Kunjungan itu untuk rencana, baru rencana Bapak, itu kunjungan ke kantor DPRD, lalu ke Dinas Pendidikan, dan kantor gubernur. Nah, setelah itu bakal ada kunjungan juga kayak museum museum kayak museum sejarah di Palembang kayak Balaputra Dewa atau Sultan Muhammad Badarudin II. Nah, setelah itu bakal ada pre-class. Pre-class itu kayak ada speech gitu, speech dari atau arahan langsung dari
Ketua Forum OSIS Sumatera Selatan. Lalu bakal ada speech juga dari para petinggi-petinggi seperti dari pihak Dignas, lalu ada dari Ketua DPRD kalau bisa Bapak. Setelah itu bakal diadakan hari ketiga itu 3 hari Bapak. Jadi hari ketiga itu bakal ada outbound dan malamnya bakal ada malam Sriwijaya. Malam Sriwijaya itu rencananya bakal ditampilin kayak kesenian-kesenian atau ciri khas dari daerah masing-masing dan yang di Sumatera Selatan. Seperti itu, Pak. Mungkin itu baru gambaran besar aja dan setelah ini bakal diadakan rapat secara rutin untuk membahas kegiatan ini. Dan rencananya kegiatan ini itu akan dilaksanakan pada bulan Januari awal. Mungkin itu dulu, Pak. Nggak bisa dimajuin di 2023 tiga program ini? Uh, Kalau buat SGL CSS itu kurang bisa, Pak, karena kita membutuhkan sponsor juga dan kalau misalnya di bulan November itu banyak kegiatan yang lain dan untuk Desember itu karena kalau misalnya hari libur bulan-bulan Desember itu bulan libur terus juga lagi sibuknya ujian Pak jadi dibuat hari Januari gitu. Oke lah. Berarti program ketiganya untuk di tahun 2023 saya minta tadi untuk mengupdate media sosialnya, khususnya TikTok, IG, dan kalian membuat satu website sederhana. Kalau misalnya kalian susah membuat website yang kira-kira rumit atau belum dikuasai, kalian buat SID aja sederhana. Saya contohkan ini yang kita buat s.id garis miring PD SMA. Ada yang sudah bisa SID? Sudah pernah saya ajarin kan? Sudah bisa belum bikin SID? Microsite seperti ini. Nah, jadi bikin SID nanti di sini Forum OSIS Sumatera Selatan. Tinggal kalian mainkan di sini Google Drive itu berupa link Google Form, berupa folder, berupa hasil Google Sheet dari rekap. Misalnya nih, hasil input prestasi peserta didik SMA ini sesumsel. Nah, ini kan sederhana, ini sudah ada 200 lebih. Saya buat mereka tuh ada prestasinya, levelnya, kemudian nama penyelenggaranya. Nanti kita mau bikin aplikasi, mana yang layak untuk diberikan piagam gubernur, mungkin yang dari kementerian, mungkin yang dari dinas, atau yang dari universitas, itu jadi prioritas. Nah, kemudian di sini ada pembagian tugas misalnya, atau daftar staf saya nih. Saya punya staf 12 orang kalau nggak salah sekarang ya, 13 ya, nambah satu. Nah, ini orang-orangnya. Nah, bikin-bikin yang sederhana-sederhana seperti ini. Ini semuanya gratis nih, nggak ada biaya. Jadi nanti bagian IT-nya kan kalian punya. Bikinlah, ini anggap sebagai website awal dulu. Kemudian TikTok diramikan dengan tadi tiga dosa besar pendidikan, jadi poin utama. Dan yang terakhir IG, setiap dokumentasi kegiatan, postinglah sebagus-bagusnya. Supaya postan ini nggak selalu dinilai sebelah mata. Karena tadi pas kalian ikut di ruang guru ya di Sukarami, saya dapat masukan kebetulan trenernya Mbak Ida tuh kawan dekat saya beberapa kali ngisi acara bareng. Dia bilang yang di belakang yang poster kok ribut ya Pak ya katanya. Eh foto-foto ribut dan sebagainya. Ya sudah saya bilang mau dimaklumi karena mungkin mereka jarang mengikuti kegiatan-kegiatan atau mereka adalah kepengurusan baru. Jadi jangan nanti kalian kalau nggak ada saya jangan hanya rapi, disiplin hanya karena ada pembina. Tapi kalaupun saya nggak ada kan saya dikirimin video, foto dan semuanya saya pantau. Jadi lain kali tolong lebih disiplin. Oke, yang kegiatannya Asila kita laksanakan di Januari, tapi persiapannya diupdate nanti melalui Husnul boleh saya diupdate progresnya kalau perlu dibikin Google Drive atau di SID ini ada satu progres atau ada agenda kayak ini nih saya punya agenda setiap surat setiap ini saya agendakan ini semua gratisan Bang. Setiap kegiatan pun saya minta setiap sekolah tuh ngupdate nih kegiatan-kegiatan di sekolah
Jadi kita bisa best practice di sini kalau ini diklik nanti langsung ngelink ke Telegram. Dan kenapa saya milih Telegram? Karena di Telegram tuh kan nggak pernah hilang ya datanya ada terus. Jadi kita nanti bisa meramaikan channel berita di ini apabila kalian update terus nanti di grup forum OSIS. Nah, kan ada juga grup forum OSISnya. Kalau kita lihat ini kalau di view in Telegram dia nanti langsung buka aplikasi Telegramnya. Di bagian eh, apa kontak person, di bagian grup ini sudah dikasih link juga, link untuk grup forum OSIS. Nah, di sini kalau bisa kita ramekan juga. Nah, itu tugasnya kolaborasi. Mudah-mudahan jadi SID-nya sederhana, pelajarilah di YouTube atau di mana. Kalau mau pelajari dari materi saya, ada di materi kolaborasi tadi. Lara, coba cek sound, Ra. Halo, Lara. Nah, di karya tulis ilmiahnya saya ada materi tentang SIT. Satu slide, tapi mudah-mudahan itu bisa membantu. Di slide bawah ya saya ingatnya. Kelihatan ya share saya? Iya, Pak. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan, Pak. Nah, di bagian bawah nih tentang microsite. Ini saya buat panduan YouTube-nya. Ini langkah-langkahnya sederhana kok, hanya ada 5 langkah ini aja untuk membuat microsite. Lara, cek Ra, kok nggak bisa aktif soundnya? Mana suaranya? Gini aja Ra, tolong carikan link materi yang didatangin Mayang kemarin di Hotel Manhattan, Jakarta tentang Duta SMA, Ra. Kita share ke kawan-kawan, ada banyak materi tuh kayaknya, ada 4 atau 5 materi terkait dengan Duta SMA ya. Dikirim linknya, Ra, di chat atau nanti di grup ya kalau ketemu. Saya tadi udah coba-coba nyari kok belum ketemu, agak susah saya nyarinya. Baru beberapa hari kemarin Mayang share ke saya materinya. Eh, Nanti kalau ketemu kita share di grup dan kita share juga di microsite di materi kolaborasi bertahap ya. Nah, kami juga memberdayakan tim-tim untuk ngelola IT itu bukan orang-orang terlatih, bukan orang-orang hebat ya, anak-anak magang biasa itu yang saya berdayakan. Anak magang dari SMK yang belum tahu apa-apa, yang masih nol. Kita belajar cepat asal ada kemauan itu bisa. Sekian mungkin, ada lagi yang mau di-share? Kita sudah hampir setengah jam. Sudah setengah jam lewat. Jangan lama-lama rapatnya. Kalian kan perlu istirahat juga. Ada yang malam mingguan yang terganggu enggak nih? Siap tidak, Bapak? Ya kalau terganggu ya mohon maaf ya. Ayo yang lainnya yang belum ngomong nih. Ada Desta Natalia. Siapa nih? Banyak yang enggak on cam ya. Coba ngomong dulu Desta. Apa yang mau disampaikan? Silahkan, Destalita. Kebetulan Apa yang Destalita ini kalau nggak salah ini sekretaris SLCSS, Bapak. Oh iya, oke Desta. Mana suaranya? Dari sekolah mana Desta nih? Dari SMA 3, Oh Pak Pak. Sugiarto ya. Kemarin juara DPL ya, selamat ya. Ikut enggak DPL-nya? Bukan SMA 3 Praumuli, Pak. Bukan SMA 3 Palembang. Oh SMA 3 Prabu ini. Iya, Oh Bu Freni. iya betul, Ya. Pak. Kemarin menang apa tuh Bu Freni? Ada WA saya juga tuh katanya mewakili tingkat nasional. Ilmu ekonomi dan manajemen, Pak. Ilmu ekonomi dan Untuk manajemen. tingkat nasional. Oke. Sudah menang. Masuk 3 besar apa 4, 5 besar ya? Juara 4 ya? Iya, kalau nggak iya kalau nggak salah, Pak. Juara 4. Oke, alhamdulillah ya. Keren. Apa yang mau disampaikan, Desta? Mungkin masih sama dengan Kak Sheila tadi bahwa Hmm. apa sih namanya? Bahwa progres dari SLC juga bakal disiapin. Hmm. Udah mulai nyicil buat untuk proposal kegiatan dan juga sponsor. Hmm.
Oke, diupdate terus ya ke Husnulnya dan saya dapat updatean progresnya. Jangan sampai nanti eh, terlupakan atau terlewatkan dan jangan kerja tuh mepet-mepet kalau bisa perencanaannya agak matang sehingga tahapan-tahapannya jelas. Baik, Sekarang Ibnu Akbar tadi sudah ngomong belum? Caknya belum ya Ibnu Akbar. Coba ngomong dulu. Ini yang kelihatan di kamera aja suruh ngomong nih. Ibnu, coba ngomong lu. Dari mana kamu lu? Dari SMA Negeri 3 Pagar Alam, Kak. Pak. Siapa kepala sekolahnya? Pak Audi Sawal. Oh, Pak Udi Jonian itu ya dari Pagar Alam 30 menit lebih ya. Iya, Pak. Iya. Oke, apa yang mau disampaikan? Mungkin sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Saya telat join karena ada kendala tadi. Iya. Sama seperti Kak Sila tadi, kebetulan saya dari Wakil Ketua Pelaksana. Dari progres LCLS itu akan disusun penyusunan kepanitiaan. Setelah disusun kepanitiaannya, itu ada tugas-tugas pembagian tugas-tugas panitia. Seperti proposal akan diurusi oleh sekretaris. Terus? Terus rangkaian acara akan diatur oleh koordinator acara. Terus yang lain terus menjalankan tugasnya masing-masing, Pak. Oke. Seperti panitia perlengkapan, itu tugasnya buat list apa saja yang diperlukan dalam LCLS nanti. Panitia keamanan, backup untuk keamanan dan ronde malam. Humas buat list sponsor. Panitia dokumentasi itu bisa meminta bantu dengan fotografer dan para dokumenter yang ada di Palembang agar hasil dokumentasi nanti baik. Mungkin itu saja, Pak. Acaranya di mana tuh acara itu? Ya, Pak. mohon Izin menjawab, Pak. Untuk acara, untuk tempat buat kegiatannya itu ada dua opsi. Itu antara asrama haji atau enggak di Wisma Atlet, Pak. Nanti kami bakal melakukan survei plus minus dari tempat itu apa dan bakal didiskusikan lagi baiknya di mana, Pak. Oke, nantilah kita bahas ya kalau sudah mendekati sebulan atau 2 minggu sebelumnya. Tinggal berapa anggaran yang ada kan? Berapa orang? Target 100? 100 orang, Pak. 100 orang. Oke. Ya. Saya kemarin ke sekolah Mitra itu juga ditawari tempat gratis. Di situ ada videotron besar ukuran kalau nggak salah 8 kali 4 ya. Terus kapasitas aula tuh bisa sampai 2.500 full AC. Dibilang Pak pakai aja kalau mau ada kegiatan di sini. Nah itu kalau memang cuma 100 kebesaran ya. Cuma nanti kita pikir di mana kalau anggarannya ada ya cari asrama haji, kalau nggak ada kita pinjam sekolah. Sekolahmu mungkin pas tuh di atas tuh dingin juga ada AC-nya. Ya. Baik, Bapak. Oke, siapa yang belum ngomong lagi? Anbela. Anbela nih kok namanya kayak gini? ANNDBELLA. Ini nama di KTP ya? Belum ada KTP kamu ya? Coba Anbela ngomong sambil saya buka materi yang dikirim oleh Lara nih. Udah ada di grup ya, Husnul ya materinya. Dipelajari kawan-kawannya. Kalian menjadi bagian dari agen-agen di Duta SMA. baik, Pak. Terima kasih banyak dan mohon izin untuk meneruskan PPT-nya. Ya, share lah kemanapun terserah sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. Kok nggak bisa buka? Kamu bisa buka nggak, Husnul? Saya download nggak bisa. Sinyal berarti. Bisa, Pak. Ini sudah Oh, terdownload. ya, sudah. Sinyal saya. Oke, nggak masalah. Mana nih Bella suaranya? Oh, N-nya dihilangin. Oke, Pak, Bella. izin bertanya. Oh iya, Kaila dulu. Apa? Singkat padat.
Cepat. Pak, tadi kan Bapak minta buat Fosen bikin link gitu kan, Pak. Hmm, Nah, dari yang terus. kayak lihat di link tadi kan ada kayak link seputar prestasi-prestasi yang di Sumsel itu. Kira-kira Mm-mm. kalau Fosen mau bikin itu dan copy dari yang link Bapak, apakah boleh, Pak? Boleh, ambil aja link saya kan kalau dibuka nanti SID saya kan s.id garis miring. Jadi ketika linknya ini diklik, misalnya hasil input prestasi ini kan ada link link aslinya ya, yang copy aja, pindahkan ke link kali. Gak apa-apa. Kami malah berpikir semakin banyak yang tahu nanti ketika kamu minta data kan, oh kok saya belum masuk gitu ya. Silahkan update datanya. Caranya gimana ya? Kita input input prestasi kan bisa. Cuman yang kami batasi di sini, oh sudah ada level provinsi juga. Tadinya hanya level nasional yang pengen kami akomodir, tapi ini sudah ada level provinsi boleh. Oke, terjawab sudah, Sheila? Udah, Pak. Jadi Ya, kita dari Fosen boleh copy semuanya, Pak. Soal prestasi boleh, di tingkat Sumsel. boleh. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ayo Bella tadi lah, sudah saya suruh ngomong, kok diam terus. Public speaking harus bagus semua nih ya. Silakan Bella. Iya. Singkat Mohon padat izin setengah Bapak. menit. Jangan lebih dari 30 detik. Apa yang bisa kamu sampaikan dalam 30 detik? Coba. Ya, baik. Mohon izin Bapak. Ya, perkenalkan saya Cynthia Bella Leoni dari Oke. SMA Negeri 1 Padang Suku 1. Bapak sudah tahu belum SMA kami? Sudah sering lah saya main di situ. Saya kan orang Timur. Oh, iya Kak Tarjo, Bapak. iya. Saya berapa kali ke situ. Tapi belum pernah bertemu sama saya Pak di Ya, SMA. saya mampiri diam-diam kadang udah ngomong kepala sekolahnya terus hilang lagi. Apa yang mau disampaikan sudah 15 detik nih. Mungkin itu aja Pak. Kapan-kapan main lagi ke Oku Timur Pak. Iya. Denny sudah ngomong belum? Belum ya? Denny coba. Kita ngabisi yang ada on cam aja nih. Tinggal Denny yang belum. Den, ayo ngomong Den. Pak Anang, maaf izin tanya. Iya. Untuk tadi tuh Pak Anang bilang bahwa bakal camp yang di SMA Jubel itu campnya kira-kira di bagian mana ya Pak? Saya ngeliat lapangan tenisnya itu kok terbengkalai ya. Saya padahal pengen main tenis di sana loh. Itu ruangan aula yang di atas kami sering bikin kegiatan kolaborasi juga. Itu kan ada AC-nya, tuh nyaman. Saya pikir banget. Dulu pernah ada acara Semolek atau Semio di situ. Dan Bu Pungki juga siap support sih rasanya untuk konsumsi dan lain-lain. Nanti kami buatkan surat dari dinas kalau memang perlu. Kalau anggaran kita terbatas. Kalau misalnya mengadakan yang kegiatan ketua OSIS terbaik itu di SMA 17. Tapi kalau nanti lokasi lain ya silakan bikin alternatif aja. Nah, kalau camp-camp saya pikir banyak sih juga sekolah-sekolah lain tidak terbatas di SMA. SMK pun banyak yang punya lahan luas. SMK 2 tuh sampai belakang-belakangnya juga luas. Bahkan ada kolam dan ada semacam rumah-rumah di belakang itu sebenarnya bagus tapi sekarang udah agak terbengkalai. Mungkin dengan kehadiran kita hidup lagi. Di belakang SMK 2 tuh ada panggung lah. Dulu pernah ada live musik di situ, dibikin suasana kafe dan seterusnya. Ya, nanti coba saling explore lah sekolah masing-masing. Jangan hanya terpusat gitu di satu sekolah supaya jangan yang naik hanya sekolah A terus, tapi kita saling bersinergi, saling mendukung lah supaya semua sekolah jadi bagus. Man juga ya kalau boleh man dipakai, cuman ya jangan sampai nanti ada konflik kepentingan kami dikira merepotkan man ya. Kalau di SMA kan kami enak koordinasi dan perintahnya. Baik, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Iya, gimana? Sil? Jadi yang kalau Sila tidak salah dengar, Bapak tadi bilang yang Videotron. Ada Iya. kenalan dari Bapak, itu maksudnya gimana ya, Pak? Soalnya tadi kurang kedengeran, Pak. Sinyalnya hilang-hilangan. Dia tuh ada sebentar saya kirim contohnya ya.
di SMA Maitra. SMA Mitra. Saya kirim ke grup deh dokumentasi saya di sana ya. Kalian lihat di grup kalian, di grup kita Inti Postan. Eh, dia tuh punya galeri bagus benar sekolahnya, sekolah Mitra. Saya baru pertama kali ke sana di Inti. Kemarin dia ada kegiatan lampion di situ. Maksudnya kolaborasi kita tidak terbatas hanya sesama negeri, dengan swasta juga oke. Nah itu saya kirim. Contoh ada salah satu foto saya di situ yang eh, menampilkan videotron besar dan panggung besar. Nah, itu seandainya kita punya event melibatkan ribuan siswa, kita sudah punya tempat yang gratis gitu loh. Nah, coba kalian lihat di grup. Saya coba lihat kan yang di Telegram. Nah, ini ya kalau kalian melihat share screen Telegram ini, kelihatan ya. Ini videotronnya besar sekali. Saya hanya sekecil ini di panggung dan ini bisa muat sampai 2.500 orang. Saya kemarin memberikan sambutan di situ. Maksud kami, nah ini sudah permanen tuh videotronnya dan memang boleh dipakai gratis untuk siapapun asal rekomendasi dinas. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oh, bikin ini Sil. Di situ bikin konser keren itu. Kemarin tuh ada yang nyanyi di salah satu video saya tuh ada juga saya kirim juara Pokari Suite tingkat nasional. Dia ada kompetisi tingkat nasional. Si siapa namanya kemarin. Artinya kalau mau dibikin eh, semacam pentas seni atau expo atau nyanyi-nyanyi keren di situ panggungnya. Siapa tuh yang bisa main band atau bisa nyanyi? Coba bikin collab di sana. Iya Pak, rencananya Kak Uya juga udah bilang rencananya Fostan mau ngadain konser Pak kalau Nah, keren tuh di ada situ. dananya. Ya, siap-siap. Oke lah. Lanjut, siapa nih yang belum ngomong sekarang? Si Mukni baru kelihatan. Ngomonglah Mukni, semenit paling lama. Ya, Pak, Mukni, Mukni. Assalamualaikum. Salam dari mana Mukni? Mukri. Waalaikumsalam. Dari SMA Negeri 1 Belitang, Oku Timur, Pak. Oh, Pak Priyo ya. Ya, Oke, siap. Apa yang mau disampaikan? ngomong apa, Pak? Tidak tahu, Pak. Ngomong apa? Terserah apa yang mau kamu ngomongin. Kamu punya ide, punya saran, punya kritik, punya pemikiran. Gimana pendapat kamu Palestina nyerang Israel dan Israel menyerang Palestina? Palestina, apakah akan Parah, terjadi Pak, itu, perang Pak. dunia ketiga? Parah itu, Pak. Ya, Parah. Kenapa iya. parah? Ya kan, seharusnya tidak boleh matikan sesama makhluk hidup, ya, Pak. Sama makhluk hidup tak boleh. Jadi kalau Tom and Jerry kucing dan tikus juga nggak boleh ya. Iya, Pak. Cukuplah. Oke, terima kasih. Yang belum Ya, Pak. si Derlan tadi sudah belum ya? Belum caknya ya. Adinda sudah belum ya? Denny sudah Belum, belum? Pak. Siapa lah yang belum yang mau aja? Satu lagi Pak terakhir. Denny, Pak. Belum, Pak. Ya, ayo Denny apa Adinda? Nah, jam 9 lebih sudah ya. Ayo terakhir dari closing statement sekalian. Yang ngomong terakhir ini sekalian menyampaikan kesimpulan dan menutup rapat ini menyampaikan closing statement. Closing statement itu berisi kesimpulan utama, tidak usah lama-lama satu dua kalimat, kemudian harapan dan kemudian tutuplah rapat ini. Silakan, siapa? Kalau enggak ditunjuk sama Husnul. Husnul tunjuklah antara yang belum ngomong tuh. Ada siapa tadi? Ini ada Eh, Darlian, Pak. Oke, ya, boleh silakan Darlian. dapat Darlian. Closing statement, tutup rapatnya. Waktu 45 detik. Paling lama. Open dulu mic-nya. Sudah jalan 5 detik, belum open mic kamu tuh. Oke. Iya Pak, Ya, izin sebelumnya. Darlen tadi oke. ada kendala Pak di luar, jadi baru buka HP. Ya, nggak apa-apa. Langsung closing statement, kesimpulan tutup. Ya Pak, mungkin tadi sudah dijelasin juga dari Kak Wia dan dari Sila tentang dan Kak Yubi dari program kerja dari Forum Sumatera Selatan yang akan mengadakan seperti SCLCSS dan kegiatan lainnya Pak. Hmm. Mungkin kami akan menjalankan program kerja itu dengan lebih
teliti lagi dengan lebih lancar lagi dan lebih terkoordinir lagi Pak Oke, sesama 15 detik anggota lagi. Postan. 15 detik lagi. Nah, terus mungkin terima kasih juga bagi teman-teman semua yang sudah bisa menyempatkan waktunya dalam rapat pada malam hari ini dan mohon maaf juga bila ada salah kata dan terima kasih juga Pak sudah Ya. mengikuti rapat malam ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Darian sampaikan. Lebih dan kurangnya Darian mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rapat sudah Waalaikumsalam. ditutup. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf saya tadi agak lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak.